Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Fikih Muamalat. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai ar-riba, faslun fir riba. Langsung saja, ar-riba bi alifin maksuro. Jadi kata riba di sini itu menggunakan alif maksuro yang lughatan secara etimologi, secara bahasa, yaitu mempunyai arti az-ziyadah, tambahan. Wa syara'an, adapun secara syara, yaitu muqabalatu iwadin bi akhar, yaitu membandingi iwadin, pertukaran, bi akhar, dengan sesuatu yang lain, mazhulit tamatsul, yang tidak diketahui tamatsul, ya, pepadan atau persamaannya, fi mi'yar syar'i, dalam standar syariat, halatal aqdi, yaitu pas lagi akad, dalam keadaan akad, au ma'takhirin fil iwadini, atau mengakhirkan di dalam dua pertukaran, au ahadihima, atau salah satunya saja. Nah, di sini saya ulang, yaitu membandingi pertukaran dengan sesuatu yang lain, yang sesuatu yang lainnya itu tidak diketahui, ya, at-tamatsulnya. Kayak misal contohnya, saya misal meminjamkan uang 1.000 rupiah kepada teman saya. Nah, kemudian teman saya, misal saya meminjamkan uang 1.000 rupiah. Nah, kemudian teman saya mengembalikan uangnya itu misal 1.200 rupiah. Nah, di situ majhulit tamasul, di situ 200 rupiahnya itu yang kita sebut dengan riba, ya. Baik itu misal saya sudah ngomong di awal atau belum, mensyaratkan gitu loh. Saya mau ngasih pinjem kepada kamu 1.000 rupiah dengan syarat kamu harus membayar 1.200. Nah, tapi 200 ini saya nggak menjelaskan kenapa dia harus membayar 1.200, padahal saya meminjamkan 1.000 doang. Nah, itu disebut dengan riba, yaitu ziyadah, ya, ziyadah. Baik itu halatal aqdi atau diakhirkan, ya, di dalam pertukarannya tadi. Nah, kemudian riba sendiri di sini masih global, ya, hanya yang bersifat riba doang. Belum jelas, karena ntar riba sendiri banyak modelnya. Ada riba fadl, riba nasi'ah, riba qard, ada riba jahiliyah, banyak macamnya. Tapi di sini yang mau kita bahas hanya sebatas ribanya saja itu. Kemana sih riba itu masuknya ntar? Nah, di sini war riba haramun. Nah, di sini riba haram, ya, karena di dalam Al-Quran sendiri sudah jelas dan sudah tegas, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan al-bai', itu berupa jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan ar-riba. Wa innama yakunu fid dhahabi wal fiddah wa fil mat'umat. Dan riba sendiri itu dia terdapat pada mana? Itu az-zahab, emas, wal fiddah, perak, wa fil mat'umat, dan makanan-makanan, ya. Nah, jadi riba itu terletak pada 3 hal: emas, perak, dan makanan. Wahia ma yuqsadu ghaliban, yang dimaksud daripada mat'umat, hianya kembali ke mat'umat secara umum, yaitu littu'mi, itu berupa makanan yang apa? Ikhtiyatan. Ikhtiyatan itu makanan pikuatan atau makanan pokok, au tafakkuhan, atau berupa buah-buahan, au tadawiyan, atau berupa obat-obatan, ya.
Jadi yang dikehendaki daripada mat'umat ini itu berupa makanan yang bersifat makan pokok, buah-buahan, atau obat-obatan. Wala yajri ar-riba fi ghairi dhalik. Dan riba itu tidak keluar dari yang tiga ini. Tidak terjadi pada selain yang tiga ini, dhahab, fiddah, dan mat'umat. Nah, lanjut. Wala yajuzu bai'u dhahabi bidhahab. Di sini tidak diperbolehkan menjual emas dengan membeli emas. Tidak boleh ya. Saya mau membeli emas, tapi membeli emasnya dengan emas lagi. Tidak boleh. Walal fiddati kadzalik. Nah, begitupun saya mau membeli perak tapi dengan alat tukar perak, itu enggak boleh. Bil fiddati madrubaini kana au ghairu madrubaini. Baik itu pertukarannya atau jual beli transaksinya, emasnya itu dicetak atau tidak dicetak ya. Peraknya dicetak atau tidak dicetak ya. Kayak misal saya punya emas batangan, mau membeli emas yang sudah jadi berbentuk misal kalung, itu tidak boleh ketika jual belinya itu dhahab dengan dhahab, fiddah wal fiddah, illa mutamasilan, kecuali mutamasil ya, kecuali sama. Nah, di sini mislan bimislin, mislan bimislin, kontan ya, sama. Jadi ketika misal saya membeli emas dengan emas yang ketika misal saya membeli emas misal 1 kilo, nah saya pun harus membayar dengan emas 1 kilo. Begitupun saya membeli perak 1 kilo, ya saya membayar perak 1 kilo ya. Jadi boleh transaksi bai'ud dhahab bid dhahab, fiddah bil fiddah, itu harus mutamasil, kadarnya harus sama. Fala yasihu bai'u syai'in min dzalika, maka tidak sah menjual sesuatu daripada zahab bil zahab, fiddah bil fiddah mutafadilan, lebih ya, tidak boleh. Kayak misal saya membeli emas 1 kilo, tapi saya membayar emas 1 kilo 2 gram misal. Itu enggak boleh. Jadi syaratnya menjual dhahab bidhahab itu harus mutamasil, harus sama ya. Wa qauluhu naqdan ay halan yadan biyadin. Dan syaratnya juga harus naqdan, harus kenceng, harus tanpa tinampak. Yadan biyadin itu tanpa tinampak ya, langsung kontan. Tidak boleh misal saya membeli emas, saya ambil dulu barangnya, kemudian entar saya ngasihnya. Saya membayarnya entar, saya ngambil dulu emasnya 1 kilo. Nggak boleh. Jadi harus mutamasil, sama, dan naqdan, kenceng ya, kontan. Falau bi'a syai'un min dzalika muajjalan lam yasih. Nah, kalau misal sesuatu dari dhahab bidhahab, fiddah bil fiddah itu dijual dengan muajjal, ditempo ya, maka transaksinya atau B-nya itu tidak sah. Wala yasihu bai'u ma ibta'ahu asy-syakhsu hatta yaqbidahu. Dan di sini pun menjual sesuatu yang seseorang beli, yang seseorang jual, hatta yaqbidahu, tidak sah menjual barang yang seseorang itu ibta'ahu menjual, ibta'ahu yang menjual sopo saksun seseorang hu ingma, hatta yaqbidahu, sampai seseorang itu menerimanya. Gampangnya di sini, mudahnya, jadi tidak boleh seseorang menjual barang yang
apa sih, ia beli tapi belum ia genggam. Kayak misal saya beli sepeda motor, tapi sepeda motor ini belum saya terima. Oh, gimana? Bentar. Misal tadi saya membeli sepeda motor. Ya, saya membeli sepeda motor. Nah, sepeda motor tadi belum saya terima, tapi masih di showroom misal. Nah, kemudian ada teman saya nawarin, mau dijual nggak motornya yang tadi kamu sudah beli. Nah, itu saya nggak bisa menjual sepeda motor tersebut sebelum saya menerimanya, yakbidohu, kayak gitu. Tidak boleh ya, tidak sah gitu. Sawaun ba'ahu lil ba'i au li ghairihi, baik itu menjual kepada yang menjualnya tadi saya atau kepada orang lain. Nah, kayak gitu. Kemudian wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan. Nah, di sini tidak boleh menjual daging dengan menjual daging dengan hayawan. Menjual daging dengan hayawan. Kayak misal saya mau beli daging ayam. Daging ayam ya, bukan ini ya. Jadi ayam udah kesembelih misal. Nah, tapi saya nukarnya dengan hayawan. Dengan misal dengan kambing atau misal dengan bebek gitu, yang masih hidup. Hayawan di sini masih hidup. Sawa'un kana min jinsihi, baik itu daripada jenisnya, kaba'ilah min syatin bisyatin, seperti menjual daging kambing dengan kambing ya. Kayak misal ada yang jual daging kambing tapi saya membelinya dengan kambing hidup, itu tidak boleh. Au min ghairi jinsihi, atau yang selain daripada jenisnya tadi. Kayak misal saya pengen ayam tapi karena saya punyanya kambing hidup, saya mau beli daging ayam dengan kambing hidup, nggak boleh. Lakin memakulin ya, tapi di sini harus yang bersifat bisa dimakan ya. Kabailah mi bakorin, seperti menjual daging bakor ya, sapi bisyatin dengan kambing. Saya pengen daging sapi tapi saya nggak punya uang, misalnya adanya kambing. Boleh nggak saya misal membeli daging sapi dengan daging kambing? Oh, nggak boleh ya. Kayak gitu nggak boleh. Nah, kemudian wala yazuzu bai'ul gharar. Nah, tidak boleh. Di sini masih lanjut ya di sini. Wa yazuzu bai'ud dzahab bil fiddah mutafadilan. Nah, boleh menjual emas dengan dibeli dengan perak mutafadilan, dengan syarat harus mutafadilan. Karena harga emas dan perak itu kan berbeda, makanya harus mutafadil, harus berlebih ya, harus lebih dari peraknya gitu. Ya, tidak sama. Kayak misal tadi, kalau misal dahab bil dahab itu kan dia harus sama. Tapi kalau misal dahab bil fiddah ya harus beda. Fiddohnya harus lebih tinggi daripada emasnya, karena fiddoh lebih lebih murah harganya dibandingkan dengan emas. Lakin nakdan, dan transaksi jual belinya pun harus secara kontan. Nakdan halan makbudon, halan kontan, makbudon yang bisa digenggam, qoblat tafarruq, sebelum pisah ya, jadi harus kontan dan harus mutafadilan. Wa kadzalika al-mad'umat, begitupun yang bersifat yang berupa makanan mad'umat. La yazuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamathilan naqdan. Tidak diperbolehkan menjual satu jenis minha daripada mad'umat bimislihi dengan sepadannya illa mutamathilan naqdan, kecuali ya sama dan nakdan kontan ya. Jadi kayak misal saya tidak boleh nih,
Saya misal mempunyai beras yang baik sama beras yang tidak baik. Nah, kalau misal melihat konteks di sini, ya ketika misal pertukarannya itu beras dengan beras, ya harus sama. Meskipun kualitas dari kedua beras tersebut beda, tapi di sini harus sama. Ya. Halan makbudon qabla tafarruq. Kontan dan makbudon bisa diterima qabla tafarruq, sebelum pisah. Ya. Jadi harus nilainya sama ini antara beras yang baik sama beras yang kurang baik. Jadi 1 liter ya harus ditukar dengan 1 liter ya. Kayak gitu. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan. Nah, kalau misal jenisnya itu beda, maka boleh dengan syarat harus mutafadil. Kayak misal saya membeli beras dengan beras dengan gandum, kan beda itu kan. Ya boleh, tapi dengan harus mutafadil, beda ya takarannya. Lakin nakdan, tapi harus kontan juga. Ay halan makbudon qabla tafarruq. Halan kemudian makbudon bisa diterima sebelum berpisah. Falau tafarraqa, kalau misal berpisah, al-mutabayani, 2 orang yang bertransaksi, qabla qabdi kullihi, sebelum menerima semuanya tadi, batola, maka batal. Jadi di sini bai'ul jinsinya ini kan menjadi syaratnya itu kan makbudon ya di dalam mad'umat di sini. Tapi kalau misal 2 orang yang transaksi itu berpisah sebelum ia menerima barangnya, barang semuanya, ya maka batal dalam transaksinya. Au ba'da qabdi ba'dihi, atau misal menerima sebagian barangnya, maka entar fafihi kaulan, maka terdapat pendapat, yaitu tafriqus shafqah, yaitu pendapat yang memisahkan transaksinya itu. Ya, jadi ntar misal fafihi kaulan itu kalau kata ustadz saya, ya ntar beda, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan batal. Wala yazuzu bai'ul gharar, tidak diperbolehkan menjual barang tipuannya, kabai abdin min abidihi, seperti menjual budak min abidihi di antara budak-budaknya, au toirin fil hawa, atau menjual burung fil hawa, di udara. Itu saya menjual burung saya tuh ada di udara tuh lagi terbang. Nah, mungkin itu penjelasan daripada bab riba. Jadi yang pasti teman-teman ingat, riba itu terdapat pada zahab, fiddah, dan mat'umat ya. Nah, fiddah dan zahab wal fiddah itu wal mat'umat di sini konteksnya pada waktu itu yaitu menjadi alat tukar ya, menjadi alat transaksi, belum adanya uang rupiah gitu loh. Belum ada uangnya rupiah. Kayak misal saya membeli apapun itu waktu itu ya pakai emas gitu loh. Pertukaran gitu loh. Saya pengen ini ditukar pakai ini ditukar pakai ini. Bukan kayak sekarang misal semuanya pakai uang gitu loh. Kita misal di Indonesia pakai rupiah, di Tunis misal sekarang pakainya dinar, di Maghrib pakainya dirham, di Saudi pakainya real. Enggak ya, tapi kalau misal konteksnya dulu, yaitu kita mau apapun itu pertukarannya dengan barang-barangnya itu tadi. Nah, makanya dulu rawan sekali gitu loh yang namanya riba. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.